saudara-saudara, rekan-rekan, sahabat arsitek, sahabat-sahabat urban designer, dan pemerhati pada urban heritage nih, dan perencana kota tentunya. Pagi ini kami berada di Yogyakarta. Udara pagi ini cukup cerah, baru pukul sekitar 8 pagi lebih 20 menit. Pagi ini kita ingin berbincang sebetulnya dengan ahli geologi dari alumni UPN Yogyakarta, tapi pengalamannya cukup banyak, yaitu di perminyakan, geologi di Abu Dhabi, di Qatar, di Inggris, dan di Cina, yaitu Bapak Insinyur Urip Sudrajat. Tentunya nanti kita ingin menggali bagaimana pandangan beliau tentang geologi di perminyakan, lalu apa-apa yang harus diketahui oleh masyarakat tentang ilmu geologinya di praktek-praktek lapangan perminyakan. Jadi tidak salah kalau pagi ini kita menghadirkan salah seorang ahli di bidangnya. Tentunya kami mohon masukan dari sahabat-sahabat, rekan-rekan yang memerhatikan pada perkembangan geologi perminyakan. Terima kasih, silahkan menyimak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi sudah disampaikan dari Pak Pujo mengenai nama saya adalah Urip Sudrajat. Saya lulusan dari UPN Veteran Yogyakarta. Secara kebetulan saya bekerja di perminyakan dari tahun 90 sampai saat ini. Saat ini saya jadi konsultan well site geologist. Negara yang pernah saya kunjungi untuk bekerja dengan posisi seperti ini adalah saya pernah ke Australia, ke Cina, ke Abu Dhabi, Qatar, Arab Saudi, dan ke US, Inggris, dan sebagainya. Jadi prinsipnya kalau di perminyakan itu saya masuk untuk development sama exploration drilling. Jadi fungsional dari well site geology itu adalah memonitoring seluruh kegiatan drilling dari aspek geologi, yang mana itu untuk menentukan minyak di kedalaman berapa, terus lapisannya berapa besar, dan supaya pemborannya dengan aman dengan konsep safety ya, artinya tidak melulu drilling itu harus dapat target tapi mengabaikan safety, tapi juga aspek safety juga dilakukan di situ. Jadi fungsional dari well site geology itu adalah memonitoring seluruh kegiatan drilling dari aspek geologi, yang mana itu untuk menentukan minyak di kedalaman berapa, terus lapisannya berapa besar, dan supaya pemborannya dengan aman dengan konsep safety ya, artinya tidak melulu drilling itu harus dapat target tapi mengabaikan safety, tapi juga aspek safety juga dilakukan di situ. Jadi banyak daerah itu yang secara geologis itu memang minyaknya melimpah, ada yang daerah yang memang secara geologis minyaknya tidak melimpah. Suatu contoh kayak di Saudi Arabia itu ada beberapa formation yang mana itu ada sekitar 10 gas dan 10 kandungan minyak,
dan lainnya ada mungkin sekitar 5 atau 6 dalam satu formation, dalam satu stratigrafi itu adalah gas. Karena memang melimpah di sana. Reservoirnya kebanyakan adalah limestone atau batu gamping. Dan tingkat challenge-nya juga tinggi kalau di sana itu untuk drilling. Ada suatu daerah juga yang tidak begitu banyak melimpah. Ya, semua sudah tahu di Loxicon Mobil Oil itu tingkat challenge-nya tinggi karena perbedaan formation pressure-nya juga besar. Kalau kita salah ngebor sedikit, rig-nya sudah habis, sudah terbakar. Karena yang di atas itu biasanya tinggi, formation pressure-nya, formasi baong kan. Yang di bawah ada batu limestone itu adalah dengan light equivalent mudbead ya. Jadi kalau different pressure-nya terlalu besar, kita memang harus hati-hati untuk. Nah, di situ peran well geologist menentukan di mana dia harus stop, harus menentukan titik di mana harus stop untuk casing point dan lain sebagainya. Ada juga daerah yang menarik, kayak misalnya di Cina itu yang pernah saya jalani di Tasong itu gas itu. Jadi kebanyakan mereka drillingnya adalah horizontal. Tingkat challenge-nya tinggi juga. Mereka drilling pakai MPD, Mesh Pressure Drilling, karena narrow margin ya. Artinya formation pressure-nya itu kalau terlalu besar dia akan loss. Hal ini juga harus diperhatikan sebagai seorang well site geologist, menentukan besarannya supaya drilling aman sampai ke bawah dan menghasilkan minyak dan gas yang kita kehendaki gitu. Jadi yang menarik di sini dari berbagai macam daerah itu adalah tingkat tantangannya. Jadi satu tempat itu tingkat tantangannya biasa-biasa saja, ada yang tingkatnya medium, ada yang tingkatnya tinggi gitu. Jadi saya memberikan sedikit motivasi kepada adik-adik, terutama yang lulusan baru geologi yang ingin mengambil perminyakan. Itu sebenarnya kesempatan untuk kerja perminyakan itu masih luas, masih banyak. Sebagai well site geologist atau sebagai geologis, karena geologis itu tidak hanya untuk di perminyakan, juga bisa ada di pertambangan, ada di vulkanologi, di perkotaan, untuk bikin planning sebuah tata kota dan lain sebagainya. Jadi banyak aspek yang bisa kita masuki di perbankan atau di insurance. Saya pernah terjadi di Laut Jawa itu ada crane jatuh, jatuhin kontainernya pecah jadi dua. Nah, itu didatangkan seorang investigation dari insurance itu dari orang geologi. Jadi dia tahu secara perminyakan untuk menghitung kenapa kok bisa terjadi seperti kayak gitu. Saya tidak akan memperbanyak case yang di luar itu, tapi case yang di perminyakan. Kayak di Indonesia itu adalah masih potensial sekali daerah-daerah yang bisa kita gali resourcesnya. Jadi tantangan juga bagi geologis petroleum geologis yang muda untuk dapatkan sumber-sumber minyak baru gitu. Dan jangan takut bersaing dengan expatriate yang lain, karena kita harus punya confidence bahwa kita itu bisa. Dulu saya pertama kali sejarah saya bekerja di perminyakan itu adalah saya begitu lulus saya kerja di perminyakan di PT El Nusa. Nah, kemudian dari PT El Nusa itu saya pindah ke International Logging. Pada saat rezim Pak Harto jatuh, saya dikasih option 2, pilih pensiun dini atau bekerja sebagai
di perusahaan, tapi tidak dengan gaji yang dijanjikan, karena pada waktu itu International Logging di Indonesia dalam merajai untuk smart loggingnya ada 22 rig yang kita layani habis itu begitu, karena dolar waktu itu kalau tidak salah sampai 16.000 atau 15.000. Habis itu saya bekerja di Malaysia, dioper di sana. Dari Malaysia itulah saya meloncat kemana-mana. Akhirnya saya dari Malaysia saya terus pindah ke Baker Australasia, di Australia dan Papua New Guinea. Dari sana saya pindah lagi ke Datalog Inggris. Dari Datalog Inggris diakuisisi oleh Weatherford waktu saya kerja di Saudi Arabia kurang lebih 4 tahun. Dari Weatherford itu saya pindah ke sebentar, saya ingat dulu. Dari Weatherford itu saya pindah ke Halliburton di Cina waktu itu. Di Halliburton Cina jadi MPD. Dari Halliburton Cina saya terus pindah jadi konsultan karena saya sudah capek kerja ikut perusahaan, karena tingkat demand sama stresnya lebih tinggi, terus banyak paperwork di rumah. Saya kurang begitu seret, saya pindah jadi konsultan. Pertama kali saya jadi konsultannya selam bersih, kerja di Filipina sama Brunei, kemudian pindah-pindah terus sampai jadi konsultannya Subsurface Global untuk di Abu Dhabi, di Wintershall Abu Dhabi, perusahaan Jerman itu, punyanya DuPont, afiliasi dengan DuPont. Terus pindah lagi saya ke King Tech Global, saya kerja di Qatar Petroleum, terus sempat jadi operation team leader di Pertamina Balikpapan. Jadi walaupun saya pindah, ada berapa kontinen yang sudah saya kunjungi, tinggal saya sebenarnya belum pernah ke Afrika, tapi yang lainnya sudah pernah ke Rusia, pernah ke mana, Amerika pernah, ke Inggris pernah, dan untuk bekerja. Jadi saya bisa memotivasi kepada adik-adik semuanya, kita kalau serius kita kerja, kita punya passion di situ, kita bisa berkarya lebih bagus. Jadi saya merasa sebenarnya kalau kerja itu bukan sekali beban untuk saya kerja, tapi saya merasa bahwa itu saya hobi gitu. Jadi ya kalau sudah punya passion, sudah punya itu, kerjanya lebih bagus, di lapangan juga bisa menikmati, walaupun katakanlah kita di lapangan 2 bulan pun nggak terasa karena kita suka gitu. Jadi berkaitan dengan itu, saya kayak di Saudi itu yang istilahnya sekali cucuk keluar pasti keluar minyak, kita tinggal milih mana yang paling produktif, sampai yang betul-betul exploration yang di jenisnya banyak. Jadi ada beberapa rig yang sudah saya kerja ya, kayak swim bars, jack up, semi sub, sampai drill ship, semuanya saya pernah gitu. Jadi pemburuan laut dangkal sama pemburuan laut dalam pernah saya kerjakan gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri bahwa di situ kalau kita menemukan minyak itu kita merasa bangga walaupun kita tidak memiliki ya. Jadi kebanggaan atau proudnya itu tinggi. Waduh, bisa menemukan minyak ini, karena kita yang tahu pertama kali itu. Ataupun kalau kita pas di perminyakan itu ada namanya coring, kita bisa ngepick coring point dengan tepat, katakanlah hanya miss 1 feet atau 2 feet, itu kita punya proudnya tinggi, artinya kita punya kebanggaan tinggi. Jadi prinsipnya kalau kerja itu sebenarnya passion. Kalau sudah hobi ya kita kerjakan apapun juga akan jadinya lebih bagus itu. Kalau di Qatar, karena mereka pakai jack up, jarang yang ada eksplorasi laut dalam, itu biasanya dia multi leg. Jadi kebanyakan
horizontal, semua dia pakai geosteering, development well gitu. Masing-masing daerah beda. Ada yang satu yang di Malaysia itu yang di water, yang katakanlah ada perusahaan Murphy yang dapat di sana, first exploration saya di sana juga. Itu juga laut dalam dan biayanya sangat besar untuk eksplorasi ya, tapi hasilnya signifikan karena Murphy di sana sampai Malaysia sampai sekarang masih eksis. Nah, dari banyak pengalaman itu saya bisa menyimpulkan bahwa ada suatu daerah yang mana kita punya formation pressure tinggi, ada satu daerah yang punya sedang-sedang saja, ada yang satu daerah itu tidak ada challenge sama sekali. Kayak seperti di Laut Jawa itu challenge-nya paling loss dan cake, karena kebanyakan mereka kalau sampai formasi Batu Raja itu limestone umumnya kalau tidak dihandle dengan baik dia akan jadi cake. Ada beberapa sumur yang sudah pernah cake di situ. Kalau di mobil oil pernah satu rig terbakar, yaitu saya bilang itu karena differential pressure-nya terlalu besar, yang satu sekitar 14 pound per gallon baung seal itu, yang di bawah 7.4 ppg. Jadi kita harus bisa set casing point itu 1 feet di atas limestone. Kalau tidak kita masuk ke situ pasti akan loss dan sudah di handle karena terlalu besar gitu. Kayak di Cina itu ideal banget untuk MPD karena apa? Karena dia narrow margin-nya kecil. Jadi kalau kita salah ngeset saja dia akan kick, kalau tidak kita akan loss kalau beratnya. Untuk itu dia pakai mudcap atau drilling pakai MPD. Salah satunya dia jadi ada beberapa keuntungan signifikan kalau kita pakai managed pressure drilling, karena kita tidak akan membuang mud yang banyak, yang mana mud properties itu kan mud weight atau mud yang digunakan itu kan harganya kan cukup signifikan ya, terutama di pemboran itu mungkin karena pemakaian sehari-hari kan besar. Tapi kalau kita pakai MPD kita hanya bisa adjust pressure aja, jadi itu bisa dikurangi gitu. Harga itu dikurangi. Ada yang drilling di Cina itu juga punya tantangan sendiri, karena kalau kita musim dingin itu minus 37 derajat ya. Kita kebetulan kita ngebor itu di Xianjing Province, di Taklimakan Desert sama di Tasong. Itu udaranya sangat dingin, kalau panasnya minta ampun, jadi tidak ada kehidupan di sana. Ya, kalau kita pas musim dingin itu kita pakai chemical khusus untuk supaya mud yang di tangki itu tidak menjadi pencair, dan semua line pipe itu dikasih heater. Tantangan geologisnya apa ya? Tantangan geologisnya ya cuma karena differential pressure yang kecil gitu. Nah, bagi mereka yang ingin belajar geologis yang masih muda, kalau kita mau belajar itu kan ada dua. Satu untuk litologi. Untuk litologi itu sebaiknya belajar itu di daerah Chevron, di Rokan sana, Hulu Rokan di Riau. Itu sangat bagus karena batuannya variatif, senya variatif gitu. Tapi kalau ingin belajar tentang formation pressure ya kita ngebornya di Sumatera, di Arun sana, di Aceh. Nah, cuma memang tidak bisa untuk main-main kalau itu, karena kalau kita salah perhitungan rignya habis. Ya, artinya Indonesia itu kan cukup rawan ya, Pak Derajat, bahwa Indonesia masuk ring of fire, bencana gempa tektonik maupun gempa-gempa yang lain gitu ya. Bagaimana untuk melihat atau mengatasi berbagai daerah yang masuk daerah-daerah rawan bencana untuk pengeboran minyak maupun aspek-aspek geologinya, bagaimana? Monggo. Jadi sebelum adanya pengeboran itu pasti ada namanya survei, survei seismik, survei tentang perminyakan ya, terutama umumnya survei seismik ya. Dari survei seismik terus kita juga lihat map geologi, Hazardous map itu
ya dekat dengan pemukiman atau tidak, apa daerahnya bahaya atau tidak, apa terjadi longsoran atau tidak. Karena pernah terjadi kalau tidak salah di daerah Wonosobo kalau salah, itu sampai kolab ininya, apa tebingnya kolab. Yang punya Cina itu ya. Ya, tebingnya kolab karena mungkin tidak ada apa investigasi sebelum kejadian. Iya. Jadi sebenarnya kuncinya itu adalah kalau kita ngebor itu, kita walaupun itu development well atau sudah pernah berulang kali, ratusan kali dibor, tapi kita harus anggap bahwa itu exploration karena kita tidak tahu di bawah sana itu, kita tidak tahu. Baru kita tahu setelah kita melakukan pemboran. Begitu Pak Pujo. Ya, baik. Artinya prospek kedepannya bagaimana, Om? Di tengah situasi krisis ekonomi ini, apakah Indonesia masih layak untuk melakukan eksplorasi di perminyakan, gitu, Pak Derajat? Oh, kalau menurut pendapat saya pribadi itu masih bisa layak karena tidak semua daerah Indonesia itu dibor ya. Banyak terutama yang di laut dalam itu masih kurang begitu banyak dieksplorasi karena juga memang biayanya kan tinggi gitu. Jadi kalau mengenai apa, kita di Indonesia kan ada 17 tikungan minyak ya, 17 basin termasuk Laut Timur dan lain sebagainya itu. Nah, yang baru menghasilkan hanya beberapa, dan beberapa itu kan masih belum mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri. Jadi masih banyak sebenarnya, terutama laut dalam di Indonesia bagian timur itu yang belum tertangani, ataupun yang di Sumatera, di Simalungun sana, sama di Masela. Karena kalau di darat sih tidak masalah karena biayanya juga, costnya tidak akan tinggi gitu. Tapi kalau di laut, terutama laut dalam, memang kita datangkan rig aja sudah mahal. Artinya kemampuan tenaga ahli dari Indonesia pun mampu gitu ya di situasi saat ini. Sangat mampu. Banyak kawan-kawan kita itu yang bekerja di overseas ya. Ada yang bekerja di mana, Afrika, ada yang di Rusia, ada yang di state sana, ada yang di Middle East, Timur Tengah. Pada prinsipnya sebenarnya kalau orang Indonesia itu tidak kalah bersaing dengan yang lain, cuma kita harus confident membuktikan. Untuk buktikan kemampuannya kan membutuhkan waktu. Ya, baik, terima kasih pada Bapak Insinyur Haji Urip Sudrajat ya. Iya. Beliau ahli di bidang geologis, khususnya untuk petroleum juga ya. Iya. Ya, matur nuwun. Iya, sama-sama Pak Pujo. Iya. Pengalaman luar negerinya hebat sekali. Beliau pengalaman dari Asia sampai benua Amerika, yang belum tinggal Afrika ya. Arab Saudi sudah. Dubai, Qatar. Mana lagi? Australia. Terus ke mana? Cina. Cina juga ya. Rusia. Iya, bagus. Terima kasih. Matur nuwun, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak.